Pak Widodo, kalau kita melihat rilis dari PDB Indonesia di kuartal 1 ini kan ternyata lebih rendah daripada ekspektasi. Di sisi lain kalau kita melihat pertumbuhan premi industri asuransi ini juga terlihat ada penurunan. Apakah menurut Bapak ini memang berkaitan atau ada elemen-elemen lain dari dalam negeri yang harus kita waspadai? Ya, perlambatan ekonomi yang ada tentunya sangat mempengaruhi karena memang kalau kita bicara asuransi umum, di mana faktor dari saving tidak berperan besar seperti di asuransi jiwa, di besaran premi yang dibukukan, tentunya sangat terlihat bahwa memang ada perlambatan. Pertama, perlambatan yang kita bisa lihat kalau tadi kontraksinya 7%, itu memang ada beberapa effort yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi umum terkait dengan penerapan standar keuangan untuk kontrak asuransi yang baru per tanggal 1 Januari 2025. Di mana sekarang dengan standar PSAK 117 itu yang selama ini kita jual atau kita kejar selalu premi diakui sebagai pendapatan, itu tidak lagi diakui sebagai pendapatan. Yang diakui sebagai pendapatan per tanggal 1 Januari 2025 adalah insurance service revenue atau penghasilan jasa asuransi. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, memang ada konteks dulu di mana masih mengejar top line premi, banyak resiko-resiko yang kualitasnya jelek dengan klaim yang kualitasnya buruk sekali. Contoh mungkin asuransi kesehatan dan asuransi kredit itu kalau dijual dengan menurut standar yang ada, instead of membukukan pendapatan pada bulan-bulan berikutnya, saat dijual langsung membukukan kerugian. Jadi juga perusahaan asuransi umum sangat-sangat akan memilih portfolio yang mungkin bisa dijual dan itu sendiri akan memperketat seleksi resiko. Dan kita sudah lihat di sini bahwa kontraksi yang ada di asuransi umum itu lebih besar memang ke arah yang portfolio tadi yang istilahnya kalau di IFRS 17 atau PSAK 117 itu adalah onerous contract, jadi kontrak yang merugi. Karena memang sesuai dengan standar keuangan yang baru yang dilaporkan, yang mulai per tanggal 1 Januari 2025, kami semua di asuransi itu sesuai dengan Undang-Undang P2SK 271 itu mensyaratkan bahwa per tanggal 1 Januari kemarin kita sudah mulai menggunakan standar keuangan yang berlaku. Jadi mau tidak mau memang sekarang semua perusahaan asuransi akan melihat sekali apakah kalau saya jual dengan harga segini menghasilkan profit margin atau tidak. Kalau tidak, lebih baik jangan dijual. Karena kalau dijual, langsung kita membukukan loss di P&L. Baik, artinya kalau memang ini perubahan terjadi dalam regulasinya sendiri, kita akan melihat adanya penurunan pertumbuhan ini akan terus berlanjut hingga di kuartal-kuartal berikutnya? Mungkin kalau kita lihat domain pertumbuhan komparatif terhadap tahun lalu, di mana tahun lalu kita masih mengakui bahwa premi merupakan pendapatan. Tapi per 1 Januari kemarin kita tidak mengakui lagi premi sebagai pendapatan. Jadi kalau mau lihat pertumbuhan, tentunya pertumbuhan yang apple to apple. Jadi per 1 Januari 2025, yang kemudian kami telah laporkan ke Asuransi Bintang kemarin telah berhasil melaporkan laporan IFRS 17 kuartal pertama, di mana kita melakukan restatement dari pendapatan menurut standar asuransi, menurut standar PSAK yang baru, dan kita melihat apakah ada kenaikan atau penurunan dari insurance service revenue. Jadi kalau di laporan keuangan sekarang pendapatan jasa asuransi. Dan sesuai dengan peraturan yang ada, perundang-undangan yang ada, kita harus melakukan restatement tiga tahun kebelakang. Jadi dari 2003, 2024 dan juga untuk Maret ini. Di pertanggal 31 Maret kemarin, 30 April kemarin, kita semua harus melakukan mengupload laporan keuangan kita sesuai standar yang baru untuk perusahaan TBK ke Bursa Efek. Jadi
di Bursa Efek udah bisa dilihat bagaimana sekarang laporan keuangan asuransi sesuai dengan standar yang baru. Sudah tidak ada pendapatan premi lagi. Kalau masih ada yang menulis pendapatan premi itu suatu yang salah sama sekali karena sesuai dengan P2SK kemudian juga POJK 20 yang berlaku adalah sekarang PSAK 117 yang menyatakan bahwa pendapatan untuk asuransi, kontrak asuransi, pendapatan yang boleh diakui adalah pendapatan jasa asuransi. Baik, kalau berdasarkan data yang sebelumnya kami dapatkan, ini kan ada pendapatan premi baru industri asuransi ini turun 0,94%. Artinya data ini itu setelah restatement atau sebelum restatement? Ya tentunya itu sebelum restatement, karena kalau di laporan keuangan asuransi yang baru, ya tadi pendapatan premi itu tidak dinyatakan sebagai pendapatan ya, premi asuransi. Jadi kalau saya menerima premi 1 juta rupiah, yang saya harus lakukan pada saat menerima 1 juta rupiah adalah saya harus menyisihkan cash flow untuk pembayaran klaim berapa. Kita katakan itu sebagai expected claim. Kemudian saya harus menyisihkan berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar pegawai saya untuk melayani polis ini. Kemudian saya harus menyisihkan lagi risk adjustment kalau ada provision ini untuk adverse deviation. Jadi penyisihan untuk pemburukan kondisi. Sisanya lah saya baru bisa menyisihkan ini margin kontrak saya yang bisa saya akui 1 tahun ke depan. Jadi memang dari premi tetap ada, nasabah tetap bayar premi, tapi setiap saya terima uang premi tersebut langsung saya lakukan penyisihan. Jadi asuransi insya Allah ke depan sangat-sangat aman karena sudah ada penyisihan. Baik, artinya memang setelah ada regulasi yang baru ini, fundamental asuransi ini lebih terlihat daripada sebelumnya. Sangat sehat, bahkan ada yang sangat penting lagi di PSAK 117 ini adalah kenyataan atau standar yang menyatakan bahwa kita harus melihat time value of money. Jadi artinya kalau saya saat membukukan suatu polis jangka panjang, waktu itu bunganya adalah 5%, setiap saat, setiap bulan saya melakukan pengukuran ulang atau subsequent measurement, saya harus membandingkan dulu waktu saya bukukan bunganya berapa, sekarang berapa. Dan ini exposure untuk terhadap perbedaan bunga saat pembukuan dan bunga ke depan itu saya bukukan sebagai di OCI atau Other Comprehensive Income. Jadi udah nggak bakal ada kaget-kaget lah ya, tiba-tiba uangnya asetnya nggak cukup gitu segala macam. Insya Allah aman semua sekarang.